Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan ini kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran. Sebelum belajar, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dan insya Allah kita semua baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, hari ini kita akan belajar tentang gambar apa ini? Ya, kita akan belajar tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Tapi kita hanya belajar sekilas dari pengertian, ciri-ciri dan bagian-bagian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Hanya nanti kalian tugasnya bandingkan dan catat apa ciri-ciri perbedaan dari surat resmi dan surat tidak resmi secara umum, tidak secara detail. Siap? Yang pertama yaitu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat untuk keperluan resmi atau formal. Surat resmi biasanya dibuat oleh lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Surat resmi bisa ditujukan kepada perorangan atau antar lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Surat resmi ditulis dengan bahasa yang resmi atau baku, dengan format dan bagian-bagian yang resmi dan formal. Selanjutnya, bagian-bagian surat resmi. Saya siapkan sebuah contoh dari surat resmi. Bagian-bagian dari surat resmi yang pertama adalah kepala atau kop surat, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran surat. 5, hal atau perihal surat. Yang keenam, alamat atau nama atau orang yang dituju. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. 9, salam penutup. Dan yang terakhir adalah pembuat surat. Nah, itu ciri-ciri dan bagian-bagian dari surat resmi secara umum. Nanti secara detailnya, apa itu kepala atau kop surat, apa itu nomor surat, apa itu isi surat, dan lain-lainnya nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya ya. Yang selanjutnya yaitu surat tidak resmi. Surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Surat tidak resmi biasanya dibuat oleh perorangan dengan keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi hanya ditujukan kepada perorangan seperti teman atau keluarga. Surat tidak resmi ditulis dengan bahasa tidak baku, dengan format yang tidak formal atau tidak resmi. Bagian-bagian surat tidak resmi. Nah, ini salah satu contoh surat tidak resmi. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada tanggal, tempat, dan tanggal surat. Yang kedua ada nama dan tempat tujuan surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang keenam ada salam penutup. Dan yang terakhir ada pembuat surat. Ini bagian-bagian dari surat tidak resmi. Sama, ini hanya secara umum saja. Di video materi berikutnya kita akan bahas lagi secara detail tentang surat tidak resmi dan contoh-contohnya. Banyak contoh-contohnya ya. Sekarang hanya bagian ciri-ciri dan bagian-bagian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Setelah mengamati video pembelajaran ini, silakan kalian bandingkan, cari perbedaan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Kemudian tulis perbedaan-perbedaan yang kalian temukan itu di modul yang sudah dibagikan atau yang sudah kalian terima. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu memahami perbedaan-perbedaan
dari surat resmi dan surat tidak resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.